Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi di seri pemicu kimia organik 2. Seri pemicu jawaban, seri video jawaban pemicu kimia organik 2. Nah sekarang kita di nomor kedua terakhir, di pemicu 4, itu nomor 6. Kita udah masuk sintesis lagi. Nah teman-teman, di sini katanya kita harus meramalkan produk yang direaksikan dengan reagen-reagen ini sampai berapa ya? Sampai E kalau nggak salah, 6 sampai E. Ya, 9 sampai E. Lalu gimana ini akan terjadi? Ini semuanya adalah produk derivat asam karboksilat. Nah, yang kita mulai dari yang A. Yang A katanya reaksi dengan KCN, lalu H2O2 dengan katalis asam. Pertama kita reaksi dengan KCN. Kalau saya terpikir, kalau misalnya teman-teman melihat ada logam golongan pertama, lalu dengan sesuatu di sini menempel, maka teman-teman dulu kalau pernah kalau ini kita bisa anggap dia itu hanya Cn minus saja. Jadi karena elektron di K itu diberikan langsung ke sini, hanya K positif gitu. Jadi nanti kita anggap ini Cn minus saja. Nah, yang terbayang oleh saya, Cn minus ini nanti akan secara Sn2 menyerang karbon yang ada di sini, lalu akan menendang Br keluar gitu. Akan menggeser Br sehingga nanti di sini akan ada 2 Cn. Nah, lalu nanti kita reaksikan dengan H2O lalu dengan katalis asam. Nah teman-teman kalau baca lagi bagian nitril, kalau direaksikan dengan H2O itu menghasilkan produknya itu adalah sebuah amida. Jadi nanti kita akan melihat produknya itu karena ada 2 Cn. Nah di sini itu teman-teman akan melihat karena ini kalau misalnya kalau Sn2 itu ada pembalikan konfigurasi, di sini itu akan seperti ini. NH2, lalu di sini tetap ini menunjuk kita, ini menjauhi kita, karbon NH2. Jadi ini adalah produk yang akan dihasilkan oleh reagen reaksi yang pertama. Oke, yang kedua, yang Cn. Yang kedua teman-teman, kalau kita melihat reaksi ini, katanya ini reaksi nitril lagi. Reaksi nitril itu kalau kita reaksikan dia dengan sebuah NGB, dengan sebuah Grignard reagen, itu kalau teman-teman ingat bagian aldehida keton, itu dia akan menghasilkan sebuah keton. Karena R-nya itu akan menyerang ke sini, lalu nanti nanti akan ditempelkan oksigennya di sini, sehingga produknya teman-teman akan mendapatkan sebuah keton seperti ini. Nah ini adalah reaksi nitril. Teman-teman silahkan baca lagi reaksi nitril. Ini adalah produk yang nanti akan dihasilkan. Nah next ke C, nitril lagi, tapi sekarang dengan dibalha atau dibah. Nah kalau teman-teman cek lagi bagian aldehida keton, kalau kita mereaksikan Cn dengan dibalha lalu dilanjut dengan H2O, itu teman-teman akan, kalau tadi kita reaksikan dengan reagen menghasilkan sebuah keton, kalau di sini kita menghasilkan sebuah aldehida. Nah, kayak gini, kita menghasilkan sebuah aldehida. Nah, tapi kalau saya direaksikan dengan dibalha lalu dengan H2O. Lanjut, sekarang kita melihat sebuah ester yang direaksikan dengan reaksi Grignard lalu direaksikan dengan asam. Nah kalau teman-teman lihat ini, karena ini ekses, tapi nanti akan terjadi beberapa kali adisi. Nah kalau teman-teman baca lagi bagian ester, jika ester direaksikan dengan sebuah Grignard reagen ekses, maka apa yang akan terjadi itu si ester ini akan berubah menjadi alkohol. Lalu nanti karena eksesnya itu akan bertambah gugus R yang di sini. Ini R-nya, gugus R di sini akan
tambah di sini. tiga. Nah, jadi nanti produknya itu akan seperti ini. Gitu. Ini akan produknya akan terjadi seperti ini. Oke, next. Sekarang kita masuk ke E yang terakhir, amida. Amida. Bagaimana sebuah amida direaksikan dengan H2O? Nah, kalau teman-teman lihat, kalau misalnya amida direaksikan dengan H2O katalis, itu akan menghasilkan asam karboksilat. Dan biasanya itu terjadi menghasilkan dua produk, asam karboksilat dan sebuah amida lagi, sebuah amina nantinya, asam karboksilat dan amina. Tetapi karena ini siklik, maka nanti akan terjadi campuran. Jadi ini sikliknya akan belah, lalu akan menghasilkan produknya yang saya gambar di sini. Tuh asam karboksilat di sini, tapi ia akan memanjang dan di akhir menghasilkan produk sebuah amina. Nah, biasanya itu akan terjadi kalau misalnya ini kalau alifatik, biasanya dia akan menghasilkan dua produk, tapi karena dia siklik terbelah, produknya itu menyatu dalam satu senyawa. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan dari 6E. Jadi kalau kita review lagi dari yang pertama, kita punya 3 reaksi nitril di sini. Reaksi nitril seperti ini yang dihasilkan dengan H2O dengan MgBr jadi keton, ini yang jadi amida, ini menjadi aldehid. Lalu kita ketemu reaksi ester dengan MgBr dengan Grignard excess. Lalu terakhir kita ketemu dengan amida yang dihasilkan dengan H2O menghasilkan dua produk yang menyatu dalam satu senyawa. Oke, jadi saya anggap nomor 6 sudah selesai.